Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Fitrianingsi, NPM 2101080015 dari kelas A Tadris Biologi semester 2. Di sini saya akan merefleksi materi-materi pada perkuliahan hari ini tentang sistem periodik unsur. Yang ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada perkembangan sistem periodik unsur, perperiodikan modern, dan sifat keperiodikan unsur. Yang pertama yaitu tentang perkembangan sistem periodik. Perkembangan sistem periodik dimulai pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Selanjutnya, sistem periodik modern. Sistem periodik modern merupakan susunan berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan pada kenaikan massa atom. Dalam sistem periodik ini terbagi menjadi dua lajur, yaitu lajur vertikal atau tegak disebut golongan, dan lajur horizontal atau mendatar disebut dengan periode. Golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Untuk golongan utama yaitu golongan A, dimulai dari 1A sampai dengan 8A, dengan golongan B atau transisi dimulai dari 1B sampai dengan golongan 8B. Adapun tata cara dalam menentukan golongan berdasarkan konfigurasi elektron. Yang pertama untuk golongan A. Golongan A yang terletak di blok S dengan elektron valensinya terletak di kulit S, dan di blok P dengan elektron valensinya terletak di kulit P. Untuk langkah-langkah menentukan nomor golongannya yaitu dengan merumuskan konfigurasi elektron unsur, dan yang kedua nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Untuk golongan B yaitu terletak di blok D dengan elektron valensinya terletak di subkulit S dan D, serta di blok F dengan elektron valensinya terletak di subkulit S dan F. Untuk langkah-langkah dalam menentukan nama golongannya pada golongan B yaitu yang pertama ada di blok D. Yang pertama menuliskan konfigurasi elektron valensi 9 dan 10 termasuk golongan 8B. Yang kedua, unsur yang mempunyai elektron valensi 11 termasuk golongan 1B. Yang ketiga, unsur yang mempunyai elektron valensi 12 termasuk golongan 2B. Selanjutnya di blok F. Caranya yang pertama menuliskan konfigurasi elektron unsur, dan yang kedua, jika elektron terakhir terletak pada orbital 4F, unsur tersebut termasuk golongan lantanida. Tetapi jika elektron terakhir terletak di orbital 5F, unsur tersebut termasuk golongan aktinida. Jadi unsur-unsur blok S terdiri atas golongan 1A dan 2A. Untuk unsur-unsur blok B terdiri atas golongan 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A serta 8A. Untuk unsur blok D terdiri atas golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Selanjutnya untuk blok F terdiri atas golongan lantanida dan golongan aktinida. Selanjutnya untuk sifat keperiodikan unsur, yaitu ada beberapa sifat. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dengan kulit terluarnya. Untuk hubungan jari-jari atom dengan satu golongan atau periodik, yang pertama ada dalam satu golongan jari-jari, atomnya akan semakin besar, sedangkan dalam satu periodik akan semakin kecil. Jadi jika satu golongan itu ke bawah atau vertikal, itu akan semakin besar. Jika untuk periodik dari kiri ke kanan, itu akan semakin kecil. Yang kedua ada energi ionisasi.
Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan suatu atom yang berwujud gas untuk melepaskan satu elektron paling luar. Jadi semakin mudah melepas elektron, maka energi ionisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin sukar elektron terlepas dari atom, maka semakin besar energi ionisasinya. Yang ketiga ada afinitas elektron. Merupakan energi yang dibebaskan atau diperlukan oleh suatu atom untuk menerima sebuah elektron dalam keadaan gas. Jadi semakin besar energi yang dilepaskan atau afinitas elektron menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Selanjutnya yang keempat, yaitu tentang keelektronegatifan, yaitu kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Hubungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai elektron negatifnya akan cenderung lebih kecil. Jadi dalam satu golongan itu, atau disebut dengan atas ke bawah, yaitu vertikal, itu nilainya nilai keelektronegatifannya akan semakin kecil. Sedangkan dengan satu periode, yaitu dari kiri ke kanan atau disebut dengan horizontal, maka nilai keelektronegatifannya akan semakin besar. Golongan yang memiliki elektronegatif yang besar yaitu golongan 7A atau halogen, yaitu terdiri dari F, Cl, Br, I, dan At. Sekian materi yang dapat saya refleksi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.